kuncinya, setiap ada orang yang bertanya, Mm-mm. itu ada peluang untuk masuk. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Nabilani dalam YouTube channel yang membahas tentang selling dan marketing bersama Coach Antonius Arif. Teman-teman, dimanapun teman-teman sahabat sales berada, tetap prokes ya. Oke, sahabat sales, kali ini kita mau bahas tentang pertanyaan yang datang dari sahabat sales, yaitu Bang Akok. Nah, sahabat sales ini pengen tahu contoh-contoh penolakan customer. Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales, jumpa lagi dengan saya Melani dan sudah ada saat ini bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Wah, hari ini kayaknya ceria banget ya Coach. Oke lah. Pertanyaannya agak susah. Iya dong, kita harus ceria karena kita kan memberikan yang terbaik buat sahabat Oke, sales. yes, boleh. Oke, Coach, ini ada pertanyaan yang datang dari sahabat sales dengan Bang Akok. Nah, Bang Akok ini bertanya, saya bacakan ya. Coach, bahas contoh penolakan calon customer dong yang masih ada harapan beli sama yang benar-benar nggak ada harapan beli. Wah, menarik Waduh. banget nih. Yang pertama dulu deh, kita sebelum ngomong pembahasan itu ya. Mm-mm. Kenapa sih ada orang nolak? Mm-mm. Pertama, kalau menurut saya adalah orang nolak karena satu, tidak sesuai dengan target market. Ya dong. Misal contoh, jual mobil Mercy Mm-mm. kepada orang pemakai motor. Motornya motor bebek lagi. Iya. Udah jelas salah dong. Mm-mm. Iya nggak? Atau jual mobil Mercy kepada orang yang cuman baru pakai mobil misalnya yang harganya cuma bawah 200 juta. Mm-mm. Itu juga salah dong. Iya. Nah kayak gitu ya. Mm-mm. Nah gitu ya. Jadi yang pertama dulu, target marketnya tepat atau enggak. Oke, sampai sini masuk akal Bu? Iya. Jadi satu, target market. Yang kedua, anggaplah dia dapat target market, tapi kenapa customer nggak beli? Berarti bisa jadi karena mereka tidak menyadari mereka butuh. Ya. Udah pasti dulu dong. Ya. Mana ada customer mau beli, oh butuh aja enggak. Ya kan dia butuh dulu. Kalau dia butuh, oh iya ya aku butuh nih barang nih, kayaknya aku oke. Kalau dia nggak butuh, berarti kan nggak bisa dong. Dua dong. Ya. Nah, kita masuk ke yang berikutnya nih Bu Ana. Kenapa customer menolak membeli? Berikutnya kalau buat saya adalah kita melihat dari klasifikasi. Saya mengklasifikasi ini udah pernah saya bahas dulu. Yang namanya adalah BANT. Ya, soal penolakan nanti kita bahas. Ya. BANT, yaitu adalah yang pertama B. B itu adalah budget. Apakah orangnya punya budget atau enggak? Kalau dia nggak punya budget, dipaksa-paksa jualan atau beli, apakah dia akan membeli? Tidak. Saya ambil contoh. Mungkin dia butuh mobil Mercy, tapi tidak sekarang. Berarti budgetnya belum dibudgetkan. Jadi kita harus cari tahu apakah suatu saat dia akan membudgetkan apa enggak. Yang kedua adalah A. A-nya adalah authority, adalah orang yang tepat. Orang yang kita kontak orang yang tepat apa enggak? Jangan-jangan orang yang nggak tepat. Bukan orang yang bisa ngambil keputusan loh untuk membeli. N itu artinya orang yang butuh. Needs, jadi artinya dia ada kebutuhan nggak? Nah, jangan bilang harusnya dia butuh. Tidak, itu berarti dia nggak butuh. Tugas kita adalah mencari kebutuhannya. Jadi keluar dari mulutnya dia sendiri bahwa dia punya problem itu dan butuh solusi. T adalah time. Waktunya sudah tepat atau belum. Jangan-jangan budgetnya memang belum ada, tapi time-nya belum tepat. Atau budgetnya ada, tapi waktunya masih jauh. Atau budgetnya belum ada, ya berarti time-nya makin jauh. Jadi dia harus memenuhi 4 unsur Bu. BANT, itu 4. Oke Bu? Ya, budget, jadi tadi Budget, authority, needs, sama dan time, waktu. Nah, saya mau ngebahas pakai teknik lain lagi Bu. Hari ini banyak nih tekniknya ya. Jadi kita akan kupas nih tekniknya. Kebetulan ada di dalam pelatihan saya. Dan ini saya masukkan untuk khususnya penjualan untuk apa istilahnya? Untuk pelatihan door to door atau canvassing, sales canvassing. Saya kasih contoh yang pertama Bu. Ya. Kalau orang nanya, berapa harganya? Itu sebenarnya belum tentu kita nganggap dia
tidak tertarik. Intinya di tim sales adalah, seorang sales adalah kuncinya. Setiap ada orang yang bertanya, itu ada peluang untuk masuk. Ya. Kalau kita jualan dan tidak pernah bertanya sama sekali, berarti peluang dia tertarik kecil. Ya, saya ulangin. Saya jualan sama Bu Ana nih. Bu Ana, enggak deh, makasih. Itu berarti penolakan. Kenapa terjadi penolakan? Karena ibu nggak merasa butuh. Iya. Oke ya. Oh, jadi tadi berkaitan penolakan, saya balik lagi. Ada satu lagi, Bu. Jadi penolakan saya bagi menjadi RPK. RPK, jadi kalau customer kontak kita nih. Jadi yang pertama ada yang namanya respon otomatis. R adalah respon otomatis. Halo Bu, selamat pagi Bu. Saya Antonius Arif dari Corpora Consulting. Saya minta waktunya sebentar untuk berbicara sama Ibu bla 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 bla. Sorry, saya nggak ada waktu. Itu respon otomatis. Jangan sakit hati. Karena Anda boleh nelfon lagi. Memang mungkin bisa jadi dia sibuk. Yang kedua, penolakan. Bu, saya dari Antonius Arif dari Corpora Consulting bla 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 udah panjang-panjang. Enggak dulu deh, itu penolakan. Ciri-ciri penolakan karena apa tadi saya bilang? Karena kita tidak bisa menggali kebutuhannya. Dan kita hari ini tidak bahas tentang kebutuhan ya, karena udah ada di video lainnya. Sampai sini oke? Terakhir Bu, sudah presentasi, Ibu sudah bertanya, sudah oke, diskusi, kata kuncinya, sudah bertanya ya, ada diskusi, kemudian dia bilang, kayaknya harganya mahal deh, itu artinya keberatan. Kalau keberatan artinya kita harus mampu mengatasi keberatan. Kalau ditanya tadi pertanyaannya, Coach tahu dari mana pertanyaan customer itu masih ada harapan atau enggak? Jawabannya cuma satu. Kalau dia sudah di level, saya ulangi lagi, sudah penawaran, sudah ngobrol, dia memberikan penolakan, itu berarti keberatan. Sampai sini oke? Ya. Berarti kesimpulan. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Kesimpulannya, masih ada peluang nggak? Masih ada peluang. Jadi yang kita bahas sekarang adalah pertanyaan Ibu ya. Jadi kita clear ya. Jadi kalau mama dia ditolak, dia bahas lagi perbincangan udah sampai di ujung, berarti itu keberatan. Ya Bu ya. Makanya kenapa kalau saya jualan, saya lebih perhatikan gini. Kalau customernya mendadak minta ujuk-ujuk minta proposal, saya sebenarnya agak males sih. Karena kemungkinan closing sangat-sangat kecil. Malah menurut saya mungkin di bawah 5%. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar pengen dibantu. Kalau dia pengen dibantu kan dia memang ada problem, ada masalah. Jangan cuma kirim penawarannya, enggak, kita nggak tertarik gitu ya. Jadi saya bagi menjadi 4 kualifikasi prospek ya. Jadi ada 4 kualifikasi prospek. Yang pertama adalah dia bertanya berapa harganya. Yang kedua adalah bagaimana produk atau servis Anda. Dia nanya bagaimana cara pakai produknya. Yang ketiga adalah dia bisa jadi kualifikasi, dia ngomong, oh saya sudah punya produknya. Oh saya sudah punya servisnya. Yang keempat adalah, nah ini menarik Bu. Jadi kalau mama keempat adalah jadi jika Anda sudah ngelihat observasi, kayaknya ini orangnya harusnya butuh. Itu berarti masih ada peluang. Nah tugas kita meng-create kebutuhannya. Jadi ada 4 tuh kualifikasinya. Ya. Jadi kalau kualifikasi yang pertama, kalau dia nanya berapa harganya, berarti ada peluang dia tertarik dong. Iya. Kita langsung, maka apa yang akan dilakukan? Kalau saya ketika ditanya berapa harganya, ada 2 pilihan. Kalau produk mahal, saya akan tanya, Bapak kalau saya boleh tahu, kalau mama produk mahal ya, baru telepon, belum apa-apa, nanya berapa harganya, berarti dibaca iklan kita. Pak, kalau saya boleh tahu, kalau saya boleh tahu Pak, kok Bapak tertarik dengan produk ini, ada apa ya Pak? Ya, kenapa Bapak tertarik dengan produk ini? Biasanya dicerita. Ya, nah itu dulu. Nah, walaupun mungkin ceritanya dia nggak akan terbuka terlalu banyak, karena dia nggak percaya. Makanya kenapa kalau kita nanggapin dengan senyum, walaupun ditelepon, itu pasti akan responnya akan positif. Jadi balik lagi ya. Jadi kalau ditanya, sebenarnya kalau misalkan anggaplah percakapannya udah bagus, sudah keren, sudah sampai akhir, dia tanya berapa harganya, maka apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukan penekanannya adalah kalau door to door khususnya, langsung kasih tahu kepada mereka bukan harganya, tapi menjelaskan benefit produknya dulu. Benefit produknya. Saya kasih contoh.
Ini kejadian sales ya banyak ya. Jadi misalkan contoh, eh misalkan ditanya, berapa harganya? Coba ibu nanya saya, berapa Berapa harganya? harganya? Nah gini, produk kami yang kami mau tawarkan kepada ibu adalah ini bisa ngebantu perusahaan ibu untuk meningkatkan performance sales ibu bisa sampai 3 kali lipat. Karena kami melakukan pemonitoran bisnis Anda, sehingga bisnis Anda kami bisa pantau dan kami memastikan itu berjalan. Kebetulan corporate consulting kami lebih suka ketika kami membantu perusahaan, itu perusahaannya memang benar-benar butuh dibantu untuk peningkatan. Hmm. Kalau memang untuk refreshing, mungkin perusahaan kami tidak tepat karena memang perusahaan kami lebih berfokus kepada memberikan solusi kepada customer. Nah, jadi kalau ditanya berkaitan dengan harga, maka baru kita sebut. Hmm. Dapat ya, Bu? Ya. Nah, kebanyakan sales kan enggak, Bu. Bu, kami punya kami punya penawaran nih, Bu. Produknya adalah misalkan contoh, kami punya pelatihan namanya adalah License Business Practitioner of NLP, Bu ya. Nah, produk ini bagus banget untuk sales nih, ya. Bagusnya apa nggak dijelasin. Hmm. Bagus banget buat sales nih. Kalau sales harus ikut nih. Nggak dijelasin kenapa harus ikut ya, nggak dijelasin. Nah, harganya segini, Bu. Kaget lah ya. Ya pertanyaannya, benefitnya apa? Kalau dia nggak ngomong benefit, pertanyaannya apakah menarik? Enggak. Nggak. Masuk akal? Mm-mm. Jadi pertanyaan tadi adalah berapa harganya. Oke. Yang kedua adalah ditanya bagaimana cara kerjanya. Kalau dia menanyakan cara kerjanya, maka saya akan langsung melakukan demonstrasi produknya, termasuk menjalin hubungan. Sambil menjalin hubungan dan membangun nilai-nilai bahwa ini akan efeknya apa kemana? Ke produknya. Saya ambil contoh. Gini Bu, gimana Coach Arif bisa memastikan bahwa tim kami bisa meningkat penjualannya? Coba contoh. Bagaimana Coach Arif bisa memastikan tim kami meningkat penjualannya? Kan itu berarti nanya produk dong. Mm-mm. Begini Bu, kebetulan corporate consulting kami mempunyai para coach yang akan mendampingi. Bukan hanya coach, kami mempunyai aplikasi dan software dan kami punya tools yang bisa menebak, bisa menganalisa problem-problem dari sales. Nah, analisa-analisa itulah yang akan menjadi barometer ukuran untuk memastikan mereka mencapai target. Dan kami melakukan dengan software dan aplikasi yang kami miliki. Dan itu yang membuat kenapa banyak corporate bisa terbantu untuk meningkatkan penjualan sehingga 2-3 kali lipat dan hingga bisa mencapai omset 141% dalam waktu 3 bulan. Itu Bu, kurang lebih yang kami bisa bantu. Mulai clear? Ya. Kebanyakan orang kan enggak kan? Iya. Gimana caranya untuk bisa meningkatkan penjualan? Dia tidak memberikan nilai-nilai, dia tidak mendemonstrasikan, dia tidak menceritakan. Makanya wajar dong kalau dia gagal. Ya. Masuk akal? Nah, kita masuk yang ketiga kan sekarang, Bu. Nah, dia bilang, "Oh, saya sudah punya produk ya." Misalkan contoh, Ibu silakan ngomong. "Oh, saya sudah memakai kami sudah memakai pelatihan lain," misalkan. Oh, kami sudah pakai yang lain. Oh, sudah pakai yang lain. Bagus dong, Bu. Kalau sudah pakai punya yang lain, berarti Ibu sudah mengetahui bagaimana manfaat pelatihan itu. Betul ya, Bu ya? Ini luar biasa, company bisa invest seperti itu, Bu. Dan saya ingin tanya sama Ibu, ketika Ibu memakai perusahaan-perusahaan tersebut, saya yakin pasti perusahaan itu membantu perusahaan Anda, betul ya? Nah, apakah ada nggak hal-hal yang mungkin belum bisa dipuaskan? Itu contoh satu, saya menggali kebutuhan. Atau saya pakai cara lain, Bu. Contoh lagi, coba Ibu ngomong lagi, kami sudah memakai jasa lain. Oh, kami sudah memakai yang lain. Oke, betul Bu, saya percaya perusahaan seperti Ibu, sebesar perusahaan Ibu pasti sudah punya jasa yang lain. Nah Bu, boleh nggak saya sharing informasi kepada Ibu? Kalau suatu saat nanti mungkin Ibu butuh, pasti Ibu akan mengingat saya. Kalau pengalaman saya, kalau saya tidak men-sharingkan ini, maka peluang ini akan hilang Bu kesempatannya. Dan otomatis kan Ibu nggak kenal saya. Boleh nggak Bu saya sharing informasi? Mungkin siapa tahu Ibu jadi kalau nanti ada problem, Ibu bisa mengontak kepada kami. Boleh Bu? Ya. Langsung kasih tahu value kita, kelebihan produk kita. Hmm. Mentok nggak? Enggak. Kebanyakan sales gimana? Berhenti itu. Oh ya udah deh, lain kali deh, gitu kan Iya, Bu? ha-ha. Nah, yang terakhir adalah berkaitan tadi. Jika kita mengobservasi bahwa mereka kelihatannya butuh, maka yang akan kita lakukan adalah saya menggali kebutuhan mereka. Misalkan saya ngeliat, Bu, saya dapat informasi kayak kalau nggak salah dari media sosial atau apa, kayaknya Anda lagi ngeluarin produk baru dan kelihatannya lagi menghadapi masalah. Atau omsetnya tidak terjadi peningkatan. Kan biasanya ada laporan tuh di media-media. Penjualan mobil tahun ini tidak mencapai target karena bla 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 bla. Ada asosiasi yang ngomong. Nah, itulah kesempatan saya untuk masuk.
Ya Bu, saya tahu mungkin memang kondisi market lagi nggak bagus. Dan kalau boleh saya mengizinkan, saya akan menginformasikan kepada Ibu, siapa tahu kami bisa ngebantu Ibu. Nah itu kita langsung kasih tahu benefit kita. Nah jadi Mhm. jangan, oh kita bisnisnya memang lagi down lah Pak, gini gini gini. Udah kita pasrah tuh. Nah itu enggak, kita bilang kebetulan kami punya cara untuk meningkat. Pasti dia nanya lagi, gimana Mhm. cara pakai produknya? Balik lagi nomor 3 dong. Mhm. Itu maksudnya Bu. Oke. Wah, banyak sekali itu ya, Coach ya. Heeh. Heeh. Terima kasih tadi buat Bang Ako karena, dengan pertanyaannya ini sangat bagus sekali sehingga bisa banyak hal yang bisa kita kupas tuntas dari sini gitu ya. Mhm. Oke, Coach kalau, sahabat sales pengen upgrade skill mereka tuh kemana ya, Coach? Gampang banget Bu. Jadi bisa masuk ke Mhm. salesuniversity.id/event, itu ada jadwal-jadwal kita, atau Mhm. bisa langsung mengikuti pelatihan di salesuniversity.id-nya sendiri. Mhm. Dan buat corporate yang mengundang kita, bisa lihat di deskripsi, ada link, tinggal diklik, bisa kontak kepada tim kami ya. Mhm. Atau bisa masuk, juga bisa kontak tadi ke corporaconsulting.com, Mhm. dan nanti kami akan mengirimkan tim untuk membantu perusahaan Anda. Mhm. Dan saya kasih gambaran bahwa perusahaan kami hanya membantu perusahaan-perusahaan yang memang ingin terjadi peningkatan penjualan. Jadi Iya. kalau memang terjadi kayak perkataan dengan refreshing, mungkin perusahaan kami kelihatannya kurang Iya. cocok lah ya. Iya. Mhm. Jadi memang kami hanya fokus Kalau kepada refreshing bisa diulik lagi YouTube channel kami gitu ya, bisa dilihat lagi bisa dilihat video-video videonya, yang, betul. sudah pernah Mm-mm. ada gitu ya, Coach ya. So akhir kata, saya Coach Antonius dan Saya Namelani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam Salam performance. performance.